tanda-tanda akhir zaman itu memang benar-benar sudah nampak di mata kita. Makanya teman-teman tuh harus rajin-rajin beribadah, berbuat baik pada sesama. Karena di Arab sekarang sudah mulai ada saluran air, sungai, dan sejauh mata memandang jadi hijau ke sana. Tuh bisa teman-teman lihat ya. Sekarang orang Arab lagi sedang bersuka cita. Mereka senang karena sekarang Jazirah Arab sudah mulai menghijau. Iya. Tuh. Berubah total ya, yang dulu tuh pasir gersang, ya. tapi sekarang Allahu Akbar. Iya. Ngeri sebenarnya Kang Aman ini. Allahu Akbar. Ngeri-ngeri sedap ya. Dan sekarang kita ini ada di Arafah, Kang Padang Aman. Arafah di Mekah. Mungkin banyak yang nggak percaya bahwa sekarang ini saya lagi berada di Mekah. Nih, mau saya zoom ya. Haji. Nah, ada tulisan Arafat Start Here ya. Hari kiamat itu adalah satu hari yang harus kita yakini akan tiba. Dan hanya sebatas itu, yakin. Adapun waktunya Allah sembunyikan. Tidak boleh ada yang sok tahu tentang waktunya. Semua cerita-cerita yang dinukil bahwasanya ada orang yang tahu dan mengira-ngirakan hari kiamat adalah tidak benar. Kalau sudah disembunyikan oleh Allah, ya sudah disembunyikan. Kiamat kubro itu akan disembunyikan. Akan tapi ada tanda-tanda mengarah kepada datangnya kiamat tersebut. Kiamat ada dua ya, kiamat kubro yaitu kiamat nanti hancurnya semesta. Ada kiamat sukhro, itu milik masing-masing. Kiamat sukhro yaitu kematian. Sehingga nggak terlalu beda artinya sih. Kiamat sukhro adalah semesta hancur, artinya hartamu hancur sehingga nggak bisa dipakai. Sama kiamat sukhro, kita mati, kekayaan juga nggak bisa dipakai. Sama ini kiamat sukhro itu mati, kiamat kubro, sukhro itu kecil, kematian kita. Jadi kiamat ada dua, kiamat sukhro sama kiamat kubro. Sukhro kematian kita, kubro nanti. Dan kiamat kubro ada tanda-tanda. Tanda-tandanya ada dua, tanda sukhro, kubro juga. Ada tanda-tanda kiamat yang tanda-tanda kecil. Dan ada tanda-tanda besar. Tanda kecil sudah banyak, diantaranya disebutkan kalau kita baca hadis Jibril tentang orang pada berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Banyaknya anak durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Ada tanda-tanda kiamat, tapi tanda-tanda kecil. Maksudnya tanda kecil itu tidak terlalu membuat orang tuh terperanjat begitu. Tapi kalau kubro, itu orang kalau sudah menemukan tanda kiamat kubro itu sudah heboh. Coba saja, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Apa yang terjadi di semesta ini? Berita apa yang akan diangkat? Matahari terbit dari timur, dari barat. Guncang dunia. Wah, apa yang terjadi? Menakutkan. Jadi ada tanda-tanda dan ini tolong kembali kepada kitab yang kami hadirkan namanya Sama'iyat. Sesuatu yang harus kita imani biarpun kita tidak pernah menyaksikan. Tapi nanti kalau sudah terjadi akan menyaksikan. Nah, termasuk ada banyak la taqumu sa'atu. Tidak akan datang hari kiamat hatta takthurul haraj. Sampai terjadi pembunuhan. Orang tuh bunuh dikit-dikit bunuh. Tapi itu dianggap sughra bukan yang gede. Bukan tanda besar. Kemudian disebutkan hatta ya'uda ardul arabi, sampai terjadi di negeri Arab itu murujan wa anhara. Murj itu tanahnya penuh dengan tumbuhan menjadi hijau royo-royo. Ya. Jadi sebetulnya ini kepiawaian orang dalam mengangkat satu topik saja sehingga jadi viral ya. Sebetulnya kalau kita bahas sih ada anak kurang ajar sama ibu dari kemarin, ya sekarang kita angkat sebagai tanda kiamat sukhro. Tanda-tanda kiamat, tanda kecil kiamat. Tapi itu tanda kubra bukan itu. Maka nanti adalah ayat hadis lain bunyi la taqumu sa'atu hatta la yakunu fil ardi man qala la ilaha illallah rasul. Jadi enggak akan terjadi hari kiamat kecuali di bumi ini sudah enggak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah.
Jadi bicara tentang hari kiamat itu Anda dalam batas keyakinan agar Anda punya persiapan. Adapun masalah kejadiannya Anda tidak terlalu khawatir. Asalkan Anda ahli iman. Tentang matahari terbitnya. Kalau sudah matahari terbit dari barat kan disebutkan iman sudah tidak diterima. Semua orang jadi beriman. Tapi iman saat itu tobat tidak diterima lagi oleh Allah. Sehingga tobat akan diterima. Tobat akan diterima kecuali kalau sudah ada dua hal ini. Dalam kiamat sughra, di saat kita mau mati, di saat nyawa sudah di tenggorokan, tidak akan diterima tobatnya. Karena sudah kelihatan neraka, kelihatan surga. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima tobatnya hamba selagi belum gharghara. Yugharghir itu adalah sekarat mau mati, sudah nyawanya di tenggorokan. Kalau sudah tenggorokan itu sudah kelihatan. Absyirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau ahli iman lihat surga. Kalau orang maksiat, wah dihajar malaikat, tapi kita tidak melihat. Suruh mengeluarkan nyawa. Dia enggak mau karena tempatnya neraka, enggak mau. Dipukul oleh malaikat. Ahli maksiat cuman kita enggak tahu. Lah kalau kubro, tanda-tanda kiamat kubro ada banyak tanda. Jadi ingat, pokoknya gini aja kaidahnya. Selagi Anda kuat dengan keimanan, kisah tentang Imam Mahdi, Anda tidak usah mencari Imam Mahdi. Kalau Anda kuat iman, di saat Imam Mahdi ada, pasti Anda jadi pasukannya. Tidak usah dicari di Afrika, di Amerika, di mana, di Jogja juga tidak perlu. Karena di mana, apalagi di Blitar dulu pernah ada dicari. Pernah nggak mencari Ratu Adil segala macam, katanya Mahdi segala macam. Nggak usah mencari-cari Mahdi. Mahdi nanti akan, Imam Mahdi akan muncul, dan kalau Anda punya iman, Anda akan jadi pasukannya. Negara jadi tentram, damai, nggak ada permasalahan. Baik, ingat bahwasanya tanda-tanda kiamat kecil, kita bisa mengatakan iya itu tanda kiamat. Maksudnya apa? Tanda kiamat kecil. Tanda kecil kiamat, bukan tanda kiamat kecil. Tanda kecil kiamat. Artinya apa? Ya kita harus selalu ingat kiamat. Adapun runtuhnya semesta belum. Sampai nanti orang sudah tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Sampai matahari terbit dari, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali tanda-tanda kiamat yang besar itu sudah terjadi semuanya. Keluarnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, Dabatul Ard, Dukhan, matahari terbit dari barat, banyak. Turunnya Sayyidina Isa. Kalau itu semua belum, tidak akan terjadi kiamat. Cuma tidak usah bingung-bingung mikir kiamat itu. Kiamat itu tidak tahu kapan waktunya. Yang paling jelas adalah kiamatmu akan tiba. Pikirin itu sendiri. Kau akan mati semuanya. Itu saja, ayo siap-siap. Mikir kiamat itu, besok mati. Ayo, kita perlu nyiapkan diri kita menghadapi kiamat sughra, kiamat kita sendiri. Dengan amal kita. Adapun kiamat yang dahsyatnya kiamat, idza zulzilatil ardu wal qari'atu mal qari'ah, itu semuanya. Itu adalah bagi ahli iman tidak akan menemukan itu semuanya. Karena apa? Kasih sayang Allah kepada ahli iman sebelum terjadi dunia dihancurkan itu, maka Allah akan kirim angin segar memasuki rumah-rumah orang beriman, sehingga setelah itu ia meninggal dunia. Sehingga yang tersisa adalah orang yang membangkang kepada Allah, sudah tidak ada lagi la ilaha illallah, itulah saat akan dihancurkan. Setelah hijau royo-royo di negeri Arab sana, ya banyak pertanian, alhamdulillah. Kiamat belum, Dajjal belum keluar. Wah, kalau memang begitu aman-aman saja. Aman di kiamat kubro. Kiamatmu sohron tar sore, matimu mengti. Oh, ini mikir-mikir kiamat kubro, mikir matimu. Kita ini bisa mati sewaktu-waktu. Kok bicara tentang, wah berarti aman dong kalau masih sama. Iya aman dunia, tapi ente nggak aman. Nah ini kita perlu mikir diri sendiri. Kadang-kadang kita bicara sesuatu yang kurang, yang lebih penting kita bicara tentang diri. Masalah kiamat sudah jelas kalau Anda belajar ilmu samiyat. Anda baca buku kecil kami itu. Anda tahu kapan kiamat itu akan tiba. Disembunyikan oleh Allah, nggak tahu. Akan tapi yang jelas kiamat akan tiba jika itu tanda-tanda besarnya akan terwujud semuanya. Kalau belum tidak. Tapi apa artinya tentang tanda-tanda itu kalau kita sudah mati duluan? Makanya yang perlu penting adalah bagaimana kita menghadapi kematian diri kita sendiri. Kiamat sughra, kiamat kita. Ya, kita harus punya persiapan, iman, amal, dan seterusnya. Jadi bisa jadi betul itu tanda kiamat sughra. Tapi bukan berarti besok runtuh semesta ini. Karena hancurnya semesta harus setelah selesainya tanda-tanda kiamat kubra yang sudah Allah kabarkan melalui lisan baginda Nabi atau disebutkan dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Cuman yang nasihat yang lebih penting adalah sadari dirimu
bahwasanya engkau punya kiamat masing-masing. Jadi apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian dengan iman, dengan takwa, dengan minta maaf kepada sanak kerabat dan saudara, dengan menjauhkan kezaliman dari siapapun, atau menyesali dosa dan seterusnya. Itu yang lebih penting untuk kita hadirkan, bukan kita heboh ngurus itu. Banyak selain itu kalau Anda, nanti akan kita sebutkan juga di dalam kitab Samiyat itu ada kiamat sukura, termasuk adalah ini. Arab, negeri Arab semua itu ada kiamat sukura kecil, kalangannya. Kalau hadis itu kan sebelumnya bukan saja itu, yang dibahas tidak yang lainnya. Hadis itu bunyinya begini, hatta yakthurul haraj. Haraj itu pembunuhan. Bisa jadi ini tanda-tanda banyak pembunuhan orang gara-gara rebutan channel televisi kakak beradik berantem bunuh-bunuhan. Istri bunuh suami, suami bunuh istri, anak bunuh bapak. Nah itulah. Tanda-tanda ya tatalawuna fil bunyan, mereka bermegah-megahan dalam bangunan ada. Seorang anak memperbudak ibunya ada. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat ini saja, Masya Allah. Jadi ya kita bisa saja mengatakan, bisa saja itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Tapi untuk datangnya kiamat entar belum. Cuman kiamat kita bisa saja sangat dekat. Semoga Allah manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, menambahkan keyakinan kita akan datangnya hari kiamat, dan semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk berbekal di saat kita menghadap kepada Allah. Jadi saya ingin sepakati dulu bahwa sebetulnya kalau kita bicara akhir zaman dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka itulah sudah masuk dalam ruangnya akhir zaman itu. Ya, cuma kita belum katakan berakhirnya zaman, kita baru katakan akhir zaman. Ya, artinya apa? Kita berada di penghujung kehidupan dunia, ya, dan akan dekat ke akhir kehidupannya, artinya selesai di dunia ini, karena dengan risalah selesai, maka tinggal umat menjalani sampai batas yang Allah tentukan. Ya, batas waktu yang telah Allah tetapkan, kalau menunjuk kepada waktu spesifiknya, detiknya, menitnya, sampai jamnya, disebut dengan sa'ah namanya, as-sa'ah. Ya. Nanti di periode ini ada kejadian-kejadian ya, di mana segala hal bisa muncul, ya, bisa terjadi banyak hal nanti kita sebutkan, baik itu nanti huru-hara, baik itu banyak musibah, baik itu nanti selesai kehidupan, wafat, bangkit, sesuatu terjadi. Sesuatu yang banyak terjadi, bangkit dan sebagainya disebut dengan qiyamah namanya. Ya, asalnya qiyam, sifatnya ditambah ta disebut dengan qiyamah. Karena itu nanti peristiwanya disebut dengan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Ya. Nanti ada surah Al-Qiyamah, surah ke-75, gitu kan? La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini peristiwanya. Tapi kalau kita ingin menunjuk kepada waktunya spesifik, ya, berakhir nih waktunya, selesai, sehingga terjadi kiamat yang dimaksudkan. Kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kiamat. Ya, berakhir waktunya disebut dengan sa'ah. Sa'ah menunjuk kepada, kalau sekarang dalam bahasa Arab standar sekarang sa'ah disebut jam. Ya, jam ada detiknya, kan sa'alan. Jam berapa sekarang? Ya, sampai ke detiknya, sampai ke menitnya dan seterusnya, itu menunjuk kepada waktu ini disebut dengan sa'ah. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ketika Allah menegaskan kapan terjadi tepatnya ini, tepatnya terjadi kiamat ini, menunjuk pada waktunya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, prerogatifnya. Ya, karena itu di Quran surah ke-31 Luqman, di ayat ke-34, ayat terakhir, hal pertama dari 5 hal yang menjadi hak prerogatif Allah, kalimatnya langsung menggunakan kata sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ini kalimatnya menggunakan apa? Sa'ah. Ya, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 disebut dengan hadis Jibril, ya, alaihissalam, ketika beliau bertanya mengonfirmasi kepada Rasulullah, ya, Sayyidina Muhammad SAW bertanya tentang kapan tepatnya terjadi kiamat. Maka kalimat terakhirnya ketika bertanya tentang iman, Islam, ihsan, mata sa'ah. Mata sa'ah, kapan tepatnya terjadi kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kenapa penting saya sebutkan ini? Nah, ada langsung firman Allah dalam Al-Quran, pembuka satu surah, di surah ke-54 Al-Qamar. Ya, Al-Qamar. Dalam pandangan Allah, Allah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul di akhir zaman, artinya zaman ini terakhir dalam kehidupan, nggak ada nanti umat yang baru lagi, nggak ada Rasul diutus lagi dan sebagainya. Itu sudah Allah mendeklarasikan satu pembuka kalimat dalam firman yang sangat singkat tapi tajam sekali. Iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Quran surah ke-54 ayat yang pertama. Jadi Allah sudah menyampaikan sejak Nabi SAW diutus kurang lebih 15 abad yang lalu, kan? Allah menyampaikan iqtarabatis sa'ah.
Ya, masa itu sudah dekat. Ya, jadi sejak diutusnya Nabi, Allah sudah mendeklarasikan, sudah menyampaikan, ya, menginformasikan pada seluruh hambanya bahwa ini kejadian ini sudah dekat. Ya, dengan diutusnya Rasulullah, bahwa zaman ini akan berakhir. Cuma dekatnya dalam konteks firman Allah dengan pandangan kita tentu sangat berbeda. Ya, karena dimensinya tidak serupa, sifat-sifatnya jauh berbeda, kan? Maka demikian pula memahami firman Allah tidak menggunakan pendekatan akal manusia. Jangan kita katakan dekat dengan ukuran kita, tidak. Lihat ukuran Allah. Ya, di mana ukuran Allah? Lihat surah Al-Ma'arij misalnya, ayat yang ke-6. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, mereka melihatnya masih panjang, kami melihatnya dekat. Kenapa? Karena ukuran waktu di sisi Allah, ya, itu sudah nggak pakai ukuran standar manusia lagi. Beda dimensinya. Ya, kita keluar dari wilayah kita di Indonesia dengan Malaysia sudah beda 1 jam. Ya, kita bisa ke Amerika, ke Kanada, itu sudah beda terbalik. Bisa di sini siang, sana malam. Ya, baik. Jadi apalagi kita ukur dengan konteks kehidupan akhirat. Ya, ketika Allah berfirman dengan kita di sini, ya, antara kehidupan di luar bumi, di langit saja misalnya, itu yang sudah tidak ada gravitasi lagi, sudah gravitasi 0, itu perbedaan waktunya sudah berbeda jauh. Makanya ketika Al-Quran menginformasikan fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, ya, ada 1 tahun bisa beda 1000 tahun. Dalam konteks orang dihukum di neraka bisa seharinya serasa 50.000 tahun, sehari bisa 1000 tahun. Artinya kalau Allah katakan misalnya 7 hari, berarti masih 7.000 tahun, ya. Ya, 2 hari berarti masih 2.000 tahun dalam konteks terkecilnya, dalam pandangan kita. Tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Secara singkat, Allah sudah mengatakan bahwa sejak Rasulullah SAW diutus, ini keadaan sudah akhir zaman. Ya kan? 1. Dan sudah mendekat kepada kiamat. Cuma dekatnya itu kapan waktunya, kita tidak tahu. Dalam pandangan Allah dekat, dalam pandangan kita ngitung dari masa Nabi ke sini masih 15 abad, belum kiamat juga. Ya kan? Sekarang belum kiamat juga, makanya jangan tanya tentang waktunya. Ya, yang ditanya persiapan kita apa? Kalau Anda bertanya tentang waktu, sesuatu yang sudah diatur, kaidah mengatakan sesuatu yang sudah diatur, jangan banyak ditanya lagi. Nanti menjadi semakin tidak teratur keadaan Andanya. Matahari terbit dari timur, tenggelam di darat. Masih Anda tanya, kenapa terbit dari timur? Itu kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Ya, kenapa malam gelapnya? Itu kurang kerjaan. Jelas ya? Kenapa? Karena sudah kita mengerti, itu ma'lumun bid-darurah, sudah dipahami. Sudah dimengerti, naluri kita sudah bisa membaca, akal kita sudah mengetahuinya, ditanamkan dalam diri kita. Karena itu, sesuatu yang sudah Allah atur, jangan ikut-ikut mengatur lagi. Ya, Nabi pernah ditanya tentang kiamat, Nabi tanya, bagaimana persiapan kamu kalau terjadi besok? Jangan tanya waktunya. Karena Allah rahasiakan semua itu, supaya memberikan getaran pada jiwa kita, dan katalis pada diri kita, untuk meresponnya dengan semangat beramal dan menyiapkannya. Itu poinnya. Baik, jadi kalau kita sudah pahami ini semua, bahwa kita hadir saat ini, aktivitas kita ada di penghujung zaman, artinya memang kita sudah berada di akhir zaman, tapi kita tidak tahu kapan zaman berakhir, tapi kita bisa melihat tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah SAW di setiap perubahan-perubahan yang terjadi di akhir zaman itu. Perubahan-perubahan inilah yang menjadikan kita mesti menghadapi tantangan-tantangan yang dimaksudkan, karena setiap era perubahan tadi itu ada tantangannya tersendiri, tahadiyatnya sesuai dengan karakteristik umatnya. Nah, pertanyaannya, apa yang diinformasikan oleh Rasulullah di zaman beliau berupa tantangan-tantangan sampai perubahan-perubahan setelah masa-masa beliau kemudian wafat, bagaimana prediksi-prediksi yang disampaikan oleh para sahabat, ini yang coba kita uraikan. Dan di antara uraian itu ada yang teman-teman sebut dengan petaka-petaka. Ada yang kita istilahkan dengan musibah-musibah. Seperti apa musibah yang digambarkan itu di setiap waktu-waktu yang berganti sepeninggal Nabi SAW, itu yang coba kita turunkan. Lalu kita akan mengaji bagaimana Nabi memberikan petunjuk kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking sayangnya kepada kita, supaya setiap umat yang mengalami masa-masa itu lulus menghadapi ujiannya. Itulah rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantara sifat Rasulullah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Saking cintanya kepada seluruh pengikut beliau, umat beliau, maka beliau memohon kepada Allah diberikan petunjuk oleh Allah, begini, setiap era ini nanti akan ada begini, nanti kamu akan hadapi begini, begini cara menghadapinya, begini cara menjaganya. Kalau kita lakukan itu dengan baik, maka Allah akan menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan yang dimaksudkan dan lulus kita ujian sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan ini sebentar, ya sebentar. Jadi kalau kita terlampau banyak mainnya, sayang. Ya pada akhirnya kan selesai. Karena itu patut kita menata diri dengan baik supaya maksimal kita bisa hadapi. Nah, mari kita turunkan, kalau sudah paham ini, mohon maaf ya,
Saya izin hapus dulu. Bismillah. Saya berikan kesimpulan dulu sejenak. Jadi jangan lantas nanti diartikan akhir zaman, kiamat gitu kan. Padahal kita juga sedang di akhir zaman sekarang. Dan Rasulullah diutus Rasul akhir zaman. Sekarang kita ustadznya ustadz akhir zaman gitu kan. Dan kalau ada presiden akhir zaman, menteri akhir zaman, lurah akhir zaman. Termasuk juga sekolah-sekolah akhir zaman dan sebagainya. Tapi zaman itu sampai berakhir seperti apa tahapan-tahapannya, bagaimana ujian. Itu yang kita lihat. Ya, di kesimpulan pertama, satu tentang akhir zaman sudah kita bahas. Ya, adalah satu era terakhir, ya, era terakhir dari umat manusia yang beraktivitas, ya kan, di bumi. Ini dia era terakhir dari umat manusia yang beraktivitas di bumi. Jelas ya? Nah, ditandai dengan diutusnya Rasul terakhir, yaitu Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian karena siap Rasul itu membawa petunjuk, juga diberikan petunjuk berupa hudan terakhir. Nah, itu berupa Al-Qur'an. Karena Al-Quran pun ketika diturunkan Allah menyebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, sekarang dari sejak diutusnya Rasulullah sudah masuk akhir zaman, bagaimana perjalanan? Nah, kalau kita turunkan dari sini di masa Rasulullah SAW, sampai dengan kita sekarang, ya. Sampai kita sekarang di masa kini kurang lebih ada sekitar 15 abad. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang berita-berita nubuat itu tentang berita besar yang terjadi dibawa oleh utusan. Ya, orang menyampaikan nubuat disebut dengan nabi, pembawa berita besar. Beritanya disebut dengan naba karena itu ada surah An-Naba, ya, amma yatasaalun 'anin naba'il azim, ya. Nah, ini nanti ada nubuat-nubuat beliau yang disampaikan kepada para sahabatnya, terlacak sampai dengan ke kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa sampai mendekat kepada waktunya berakhir, as-sa'ah, ya, as-sa'ah. Ya. Ini karena akhir di sini akhirnya selesai gitu, nggak bisa ditulis lagi, dan karena kita di sini ya dekat ya, tapi kan nggak tahu masanya kapan. Jadi kurang lebih ginilah ya, supaya agak ngeles sedikit bahwa papan tulisnya udah nggak cukup. Jadi gini ya, teman-teman sekalian, saya turunkan ke sini. Baik, sekarang saya beri contoh begini misalnya. Ya, ini hadis yang populer saja. Saya langsung ambil dari hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, nomor hadis yang ke-8. Nanti ada bab tentang iman, Islam dan ihsan. Yang dikenal juga dengan hadis Jibril dan banyak dikutip oleh para ulama, termasuk juga Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in. Dari 42 hadis beliau mengutip ini, teman-teman sekalian, di hadis yang kedua setelah innamal a'malu binniyat, masuk hadis ini. Ya, an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi, shadidus sawadis sa'ari, la yura 'alaihi atharus safari. Nah, kemudian setelah itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam, dijawab oleh Nabi, akhbirni anil iman, dijawab oleh Nabi, akhbirni anil ihsan, dijawab oleh Nabi, terakhir kemudian matas sa'ah. Ya, bertanya tentang tanda-tanda as-sa'ah. Kapan ini ya terjadi tepatnya kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alami min as-sa'il. Ya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada siapa yang bertanya. Ya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang ditanya Rasulullah SAW ini kan Jibril, dekat dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu lewat Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Tentunya ya malaikat Jibril lebih tahu dibandingkan dengan saya. Ya, ini juga pertanda ada dua hal. Pertama, pertanda ujian yang disampaikan malaikat kepada Nabi Muhammad supaya tidak mengarang sesuatu di luar apa yang Allah wahyukan kepadanya. Dan ini membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua juga salah satu pertanda bagaimana ta'zimnya, ya, kagumnya malaikat Jibril pada Nabi Muhammad karena merasa Rasulullah lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dipuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dijamin surga sebelum wafatnya, inna a'tainakal kautsar. Ya, tentu ada pertanyaan dari malaikat, nih hamba luar biasa disayang Allah, dan hamba manusia yang sudah pada tingkat tersayang dari Allah itu melebihi malaikat.
Karena itu ketika Adam alaihissalam ya diuji oleh Allah, diminta, ditanya ini apa, ya Al-Baqarah di ayat yang ke-31 itu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha dan seterusnya sampai ayat 33, maka malaikat kan diminta sujud hormat. Di ayat 34-nya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, kan? Maka mereka diminta sujud hormat kepada Adam alaihissalam. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala puncak ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah, maka mengkonfirmasi malaikat karena melihat bagaimana kedekatan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Nabi dengan tawadhu mengatakan mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Ya, kemudian bertanya an amaratiha, maka akhbirni ya an amaratiha, maka sampaikan kepadaku, ya informasikan maksudnya kepada malaikat Jibril ini supaya didengar oleh sahabat-sahabat yang lain dan disampaikan kemudian kepada generasi setelahnya sampai dengan ke kita. Ya, apa tanda-tandanya? Nah, ini tanda-tanda umum teman-teman sekalian yang mencakup kehidupan secara umum, baik itu dialami oleh ahli Quran ataupun bukan ahli Al-Quran. Jadi ada masa-masa kehidupan dari sejak zaman Rasulullah nanti terus yang akan mendekat kepada as-sa'ah, berakhirnya kehidupan. Apa diantaranya? Ini banyak hadisnya ya. Ini saya baru ambil salah satu, gitu kan? Salah satu. Maka dikatakan misalnya antali dalam turabbataha. Bagaimana seorang pembantu melahirkan tuannya. Ya, di sini para ulama ada yang memahami sesuatu dunia menjadi terbalik. Ya, suatu dunia menjadi terbalik. Kalau kita lihat tekstual kan nggak mungkin. Oh, pembantu kok lahiran tuan, kan? Nggak mungkin. Tapi ada yang mengartikan banyak hal. Ya, keadaan menjadi terbalik. Ya. Misalnya, mohon maaf ya, kan biasanya tuan yang mengatur pembantu, sekarang pembantu ngatur tuan. Ya, jadi nanti ditafsir dengan hadis-hadis lain, ketika yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kemudian pembantu melahirkan tuan, ada yang mengartikan dengan perzinahan, ya selingkuh antara pembantu dengan tuan, dengan majikannya dan sebagainya, atau majikan memanfaatkan tuan dan sebagainya. Ya, ada kalimat-kalimat seperti itu. Wa antaral khufata wa alata. Ya, kemudian Anda bisa melihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pada masa itu orang-orang Baduy yang ya dari jauh dari pedesaan tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang luar biasa sampai ya tatawaluna fil bunyan, lomba mendirikan bangunan. Ya, ini ada yang memahami bahwa orang yang biasanya mengembala kambing, artinya orang-orang yang desa dari jauh dari apa yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang mewah, tiba-tiba sibuk dengan kemewahan-kemewahan. Ya, kemudian nanti ditafsir di hadis lain, orang-orang berlomba-lomba dalam urusan dunia, sampai orang-orang desa pun ada ikut-ikutan, ya, pengen terlibat dalam konteks dunia dan sebagainya, yang biasanya mereka hidup dalam keadaan-keadaan yang serba sederhana dan sebagainya. Jadi situasi-situasi ini situasi umum. Ya, nanti ada hadis terkait dengan banyak menyebar penyakit-penyakit yang menular, yang jarang ada obatnya dan sebagainya. Ini masih persoalan-persoalan umum yang dengan umum ini dialami oleh semua orang. Artinya mau ahli Quran, bukan ahli Quran, ya akan mengalami peristiwa ini. Ya, saat kebenaran mulai tertukar, saat macam-macam dan seterusnya lah. Ya, tapi alhamdulillah kita nanti masih dilindungi dengan hadirnya hadis-hadis lain. Ya, masih ada ulama-ulama. Walaupun nanti mesti hati-hati ketika ulama banyak yang diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kurang lebih sudah di atas 400 dari situasi pandemi saya di Indonesia saja. Itu bukan yang kaleng-kaleng, itu ulama-ulama yang memang ahli pesantren, ahli dzikir, ahli ilmu dan sebagainya. Mesti hati-hati juga. Ya, alhamdulillah kita masih ada orang-orang yang istighfar, bangun di malam hari, orang-orang yang mendekat kepada Allah, orang-orang yang taubat, masih kita dilindungi oleh Allah. Ya, jadi keadaan-keadaan ini, tapi petunjuk-petunjuk ke arah ini sudah mulai terasa. Artinya Nabi menyampaikan setelah kehidupan beliau akan dialami masa-masa ini. Ya, jadi masa-masa ini sudah terjadi fitnah kubra dari masa tabi'in, ya, dari masa sahabat akhir-akhir ke tabi'in. Setelah itu kan ada juga peristiwa-peristiwa ini. Sampai juga di kita sekarang pun kita rasakan peristiwa itu. Tapi jangan disimpulkan berarti besok kiamat. Jumat lagi gitu ya. Nah, jangan ngambil kesimpulan gitu juga. Ada variabel-variabel lain yang harus kita pahami, tapi kita mesti waspada. Ini berupa fitnah. Ini yang saya maksudkan. Ini ujiannya. Ujiannya. Ingat nanti ya, ada fitnah, ada musibah, ada bala, ada ibtala, itu beda-beda. Ya, itu beda-beda. Nah, ingin saya katakan bahwa ini ujian kita di sini. Ini ujian kita. Karena ini ujian kita mesti lulus, teman-teman sekalian. Nah, sekarang jangan langsung kita pahami ini kiamat besok ini, tidak. Nabi ingin mengatakan di masa depan ada tantangan-tantangan tuh akan begini. Dan ini kalau tantangan-tantangan ini nggak bisa dihadapi, sudah ini akan menjadi variabel yang mempercepat terjadinya kiamat. Artinya cepat menuju ke arah ini. Ya. Kalau orang udah nggak bisa dikendalikan, nggak ada orang jujur semua, orang semua berperilaku maksiat, orang semua berperilaku fahsya, mungkar dan sebagainya, ini mempercepat. Tapi kalau kita bisa lulus ujian-ujian ini, minimal rahmat Allah kita dapatkan.